Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Salam, saudara-saudaraku jemaat GBDI Ebenezer. Selamat datang. Kita ditemukan di tempat ini dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita selalu memuji menyembah Dia, karena Dialah Allah yang hidup, Allah yang patut kita puji, Allah yang patut kita sembah. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya.
Shalom, selamat siang. Apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan membagikan atau men-share satu kebenaran firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saya akan beri tema firman Tuhan atau perenungan pada saat ini, yaitu pentingnya penggembalaan. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 berkata demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Menjadi satu kerinduan bagi gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba kepunyaannya, yaitu adalah ketika domba-domba itu menghasilkan buah. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan. Tidak mungkin buah dinikmati oleh pohon. Pohon digambarkan seperti manusia pada umumnya. Nah, di sini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Mereka tidak hidup di dalam penggembalaan. Mereka tidak hidup di dalam kumpulan atau persekutuan. Domba tidak memiliki alat pertahanan, mempertahankan diri. Domba tidak memiliki senjata untuk membela diri. Kehidupan domba hanya bergantung kepada gembalanya. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-8 di sini dikatakan, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan, dimanapun saat ini engkau berada, ketika engkau berada di dalam otoritas penggembalaan, ketika engkau berada di dalam naungan penggembalaan satu gereja lokal, disitulah engkau diberikan penyahutan. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari akan hal ini. Peran gembala begitu penting terhadap pertumbuhan dari domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Nah, perumpamaan pohon ara ini adalah satu gambaran ketika anak Tuhan itu tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan ditebang. Bagaimanakah kehidupan kita di hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, maupun engkau sebagai orang-orang Kristen dimanapun juga engkau berada, anak-anak Tuhan, penggembalaan di gereja-gereja lokal yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Bagaimanakah kualitas pertumbuhan rohanimu di hari-hari ini? Sudahkah Yesus menjumpai buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dikatakan di ayatnya yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. 3 tahun, apa yang dimaksud dengan 3 tahun ini, saudara? Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya 29 sampai 34. Saya akan bacakan buat saudara. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang
yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, betapa penting penggembalaan itu. Betapa peran penggembalaan itu sangat dibutuhkan bagi seorang anak Tuhan. Saudara tertanam di gereja lokal saudara. Itu artinya saudara diberikan penyahutan oleh gembala saudara. Apakah yang menjadi tujuan hidupmu di hari-hari ini? Ketika Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk hidup, mari saudara, bertumbuhlah dan berbuah. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. 3 tahun berbicara tentang kualitas pembersihan. Ketika engkau sudah 3 tahun digembalakan, evaluasi hal-hal apa saja yang sudah engkau rasakan, perubahan apakah yang setelah engkau alami. Saya yakin dan percaya ketika engkau tertanam di satu gereja lokal, engkau menyerap setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memperbaharui hati dan pikiranmu, sehingga pikiranmu bukan tertuju kepada dunia semata, melainkan pikiran-pikiran Kristus. Saya yakin dan percaya kualitas kerohanianmu semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kerinduan Paulus agar supaya pesan firman yang disampaikan untuk didelegasikan kepada pengurus jemaat Tuhan. Siapakah itu? Itulah gembala saudara. Saya yakin dan percaya dimanapun hari ini engkau berada, hasilkanlah buah. Karena yang Tuhan mau itu adalah buah. Pohon dapat dikenal dari buahnya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.